Dosa lama meninggalkan bayangan yang panjang, Bapak Ibu. Sebelum saya sharingkan firman ini, saya akan bawa Bapak Ibu dan saudara-saudara ini untuk menelisik 6 pasal dari ayat-ayat Alkitab ini, ya. Yaitu Ibrani 12 ayat 3 yang bunyinya seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mazmur 51 ayat 5 dan 6. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil di dalam putusanmu, bersih di dalam penghukumanmu. Roma 7 ayat 21-25. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat selanjutnya, Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, ya, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ayat terakhirnya Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 1, ayat 1, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada dosa yang sudah kita tinggalkan, tetapi jejaknya belum tentu pergi, Bapak Ibu. Ada kesalahan yang sudah diakui, ya, tetapi ingatannya masih mengetuk pintu batin kita. Ada masa lalu yang telah dikuburkan, namun tanahnya masih retak dan baunya masih tercium, Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah berkata bahwa dosa yang diampuni selalu langsung kehilangan bayangannya, Bapak Ibu. Dosa lama seringkali meninggalkan bayangan yang panjang, Bapak Ibu. Bayangan di ingatan, bayangan di kebiasaan, bayangan di relasi, bahkan bayangan di dalam cara kita melihat diri kita sendiri, Bapak Ibu. Dosa tidak selalu mati seketika. Rasul Paulus, seorang yang sudah bertobat, yang sedang dipanggil, yang sudah dipakai Tuhan secara luar biasa, masih berkata dengan jujur, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Di Roma 7 ayat 19 dia mengatakan demikian.
Paulus tidak sedang hidup di dalam dosa, Bapak Ibu, tetapi ia hidup di dalam ingatan akan dosa. Inilah paradoks iman ya. Kita sudah dibenarkan ya, tetapi belum sepenuhnya diumumkan ini Bapak Ibu. Kita sudah ditebus ya, tetapi masih berada di dalam proses pemulihan. Dosa lama seperti bekas luka Bapak Ibu. Luka itu sudah sembuh, tetapi bekasnya masih terlihat. Dan seringkali kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang sama ya, tetapi jatuh ke dalam cara berpikir lama, reaksi lama, rasa bersalah yang lama. Karena itu bayangan itu bernama manusia lama, Bapak Ibu. Paulus menyebutnya ini manusia lama ya. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Roma 5 ayat 6. Disalibkan bukan dipenjara Bapak Ibu. Disalibkan bukan dinegosiasikan. Tetapi masalahnya begini Bapak Ibu Saudara. Manusia lama memang mati disalib, tetapi bayangannya masih sering berdiri di belakang kita. Bayangan itu berbisik, kamu tidak akan pernah berubah. Kamu memang selalu gagal. Ini sudah takdirmu. Padahal itu bukan suara Roh Kudus, Bapak Ibu. Itu suara dosa lama yang ingin tetap berkuasa lewat ingatan dan rasa malu. Iblis jarang menyerang dengan dosa baru. Ia lebih suka memutar ulang dosa lama sampai kita lupa bahwa salib sudah berdiri di sana sejak lama. Allah mengampuni, tetapi dunia tetap mengingat, Bapak Ibu. Inilah kenyataan pahit kehidupan. Allah mengampuni sepenuhnya, tetapi dunia tidak selalu lupa, Bapak Ibu. Daud diampuni Tuhan ya, tetapi pedangnya tidak pernah menjauh dari keluarganya. Ini Bapak Ibu bisa baca di 2 Samuel 1 ayat 2 ini ya. 2 Samuel pasal 12 ya. Musa diampuni Tuhan, tetapi tidak masuk tanah perjanjian. Petrus dipulihkan Yesus ya, tetapi air mata penyangkalannya tetap menjadi bagian dari kesaksiannya. Bukan karena Tuhan kejam, melainkan karena Tuhan ingin agar luka yang disembuhkan itu menjadi pelita bagi orang lain, Bapak Ibu. Bayangan dosa lama bukan selalu tanda hukuman, kadang itu tanda panggilan, agar kita hidup lebih berjaga-jaga, lebih rendah hati, dan lebih bergantung kepada kasih karunia itu. Nah, jangan tinggal di dalam bayangan, Bapak Ibu. Tuhan berkata melalui Yesaya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang di zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yesaya 43, 18-19. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Tuhan tidak berkata hal lama itu tidak pernah ada, tetapi jangan tinggal di sana. Masalah banyak orang percaya bukan karena dosanya terlalu besar ya. Bukan karena itu masalah mereka, tetapi karena ia menetap di masa lalu yang seharusnya sudah ditinggalkan. Bayangan hanya panjang jika kita berdiri membelakangi terang, Bapak Ibu. Jika kita berbalik kepada Kristus, bayangan itu akan jatuh di belakang, bukan di depan langkah kita. Ini. Nah, apa yang lebih besar dari bayangan? Salib adalah lebih besar dari bayangan. Rasul Paulus menegaskan ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17 ini Bapak-Ibu. Perhatikan ya, yang lama sudah berlalu, bukan sedang diperdebatkan Bapak Ibu. Bayangan dosa lama mungkin masih terlihat, tetapi identitas kita tidak lagi ditentukan olehnya itu. Salib Kristus lebih besar dari masa lalu kita.
darahnya lebih keras berbicara daripada suara tuduhan, Bapak Ibu. Jangan izinkan bayangan itu mengalahkan terang ya. Jangan izinkan rasa bersalah itu lebih berkuasa daripada kasih karunia ya. Berjalanlah di dalam terang, Bapak Ibu. Saudara-saudari dan Bapak Ibu yang terkasih, dosa lama memang meninggalkan bayangan yang panjang, tetapi Kristus adalah terang dunia ya. Bayangan tidak akan pernah bisa mengalahkan terang. Ia hanya ada selama terang belum kita hadapi gitu loh. Hari ini berhentilah berdebat dengan masa lalu. Berhentilah hidup sebagai terdakwa padahal vonis sudah dibatalkan ya. Angkat wajahmu, hadapilah terang itu dan berjalanlah. Bukan sebagai orang yang tidak pernah jatuh, tetapi sebagai orang yang sudah ditebus dan dipulihkan, Bapak Ibu. Untuk merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Galatia 5 ayat 1. Biarlah bayangan tetap di belakang, biarlah terang memimpin langkahmu, dan biarlah hidupmu menjadi kesaksian bahwa kasih karunia Tuhan selalu lebih panjang dari bayangan dosa manapun. Amin.